إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum fi afiyah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf Ashabil Hadith, penjelasan akidah keyakinan salafus salih, yaitu Nabi dan para sahabat dan ulama ahli hadith. Di sini dikasih judul oleh penulis rahimahullah, Mu'taqad Ashabil Hadith fi Sifatillah, keyakinan ulama ahli hadith yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Qultu wa billahi taufiq. Inna ashabal hadith al-mutamassikina bil kitab wa sunnah hafizallahu wa ahyahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bil risalah wan nubuwah wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma warada dalil akhbar as-sahabihi wa naqalathu al-udul at-thiqat anhu wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam ay fi sunnatih. Ya, qala al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Ini berkata al-Imam Abu Uthman as-Sabuni, Imam as-Sabuni, semoga Allah merahmatinya, wabillahi taufik. Ya. Maka dengan Allah kita, dengan pertolongan dari Allah kita mendapatkan taufik. Yubayyin lana al-muallif rahimahullah madhhab ahli al-hadith alladhina wasafahum bi annahum al-mutamassikuna bil kitab was sunnah. Ini penulis menjelaskan bagaimana madhab atau pendapat dan keyakinan ahli hadis, ulama ahli hadis yang mensifati, yang disifati oleh penulis bahwa mereka ini adalah orang-orang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebab falaysa kullu man intama ila al-hadits yakunu ala aqidatihim. Sebab tidak semua orang yang menyandarkan dirinya kepada hadis mengikuti akidahnya ahli hadis yang benar. Inama huwa yudhkiru naw'an khas, yadhkuru naw'an khasan mutamassikuna bi kitabillah sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqaidihim wa manahijihim wa ibadatihim wa talaqihim wa istidlalihim. Tapi beliau menyebutkan tentang bagaimana ulama ahli hadis yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tentang akidah mereka dan metode mereka di dalam memahami agama ini dan ibadah mereka dan bagaimana mereka mengambil dalil. Ulama ahli hadis adalah ulama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taifah mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah, yang diakui oleh para ulama.
bahwa mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Betul, karena satu-satunya karya tulis ya yang ada sampai hari ini yang menjadi rujukan ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama akidah yang ahli di bidang akidah, tafsir dan fikih itu berpegang kepada apa yang telah ditulis oleh ahli hadis. Seperti Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, ya, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam jami'nya, Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Ad-Darimi dalam sunannya atau musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Iya. Jadi yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari ini, yang itu merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi rujukan pendalilan semua para ulama Islam, itu ya bukunya ahli hadis. Adapun bukunya orang Syiah yang sezaman dengan mereka itu yang saya sebutkan, tidak ada, malah menyimpang. Apalagi bukunya Khawarij, nggak ada. Apakah antum pernah baca bukunya Khawarij? Padahal Khawarij itu sudah ada semenjak zaman Utsman. Mereka memberontak. Zamannya Ali, membunuh Ali radhiyallahu anhuma. Ya, nggak ada. Apalagi bukunya siapa? Kelompok yang menyimpang dari sifat Allah, yaitu Jahmiyah. Ada sekarang yang dijadikan rujukan. Justru mereka ini kelompok Jahmiyah yang muncul di zamannya Imam Ahmad. Bukunya nggak ada, dan yang ada adalah bukunya Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Ad-Darimi, banyak ya bukunya ulama ahli hadis yang dijaga oleh Allah sampai hari ini. Ajib ya. Maka betul apa kata ulama bahwa ashabul hadis, ulama ahli hadis yang akidahnya sahih, itu golongan yang dimenangkan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah. Yubayyinu lana madhhab haula wa huwa yuhibbuhum wa yujilluhum wa yuhtarimuhum wa qala hafizallahu ahya. Iya. Ini penulis Imam As-Sabuni rahimahullah yang sangat mencintai ulama ahli hadis dan memuliakan mereka, mendoakan ahli hadis dengan kalimat semoga Allah menjaga, melindungi ulama ahli hadis yang hidup di antara mereka, dan semoga Allah merahmati ulama ahli hadis yang mati di antara mereka. Ulama ahli hadis yang hidup di zamannya beliau ini banyak. Mereka orang-orang yang hafal Quran dan mereka mengkaji buku-buku hadis setiap hari. Banyak mereka, para penuntut ilmu yang mempelajari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu banyak. Ya. Kalau zaman kita sekarang ini, antum pernah nggak mendengar banyak masjid mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apalagi Sunan Nabi Daud, apalagi ya, saya ngisi Sahih Bukhari itu ada beberapa bab saja dari awal urut ada, terus ada satu bab i'tisam bil kitab was sunnah, kemudian ada satu bab lagi kitab raqaiq dalam Sahih Bukhari. Tahu saya kapan menghatamkan Sahih Bukhari? Ya bisa khatam kalau baca sendiri.
Maksud saya hataman di majelis. Ya. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, ayahanda dari Syekh Abdul Razak, itu sudah hataman. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Udah hatam. Beberapa kali. Itu udah hatam, kembali lagi. Hatam lagi. Gitu ya, kawan. Kemudian hataman Muwatta' Malik. 2 jilid tebal sekali. Sekarang beliau ngajar kitab Tauhid. Serentak itu di Masjid Nabawi itu, pada maghrib itu, hampir 5 majelis itu semuanya kitab Tauhid. Karena banyaknya kerusakan di kalangan anak-anak muda, generasi muda. Kemarin Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahaili, beliau ternyata juga aktif di medsos. Katanya, kemarin Syekh Shalih Al-Fauzan ceramah, dan itu disebarkan di medsos katanya. Itu yang menyaksikan sampai kemarin, barusan saya cek berapa yang menyaksikan atau yang like, menyukai, itu cuma 150 orang. Tapi katanya dia, ada orang YouTubers atau apa gitu ya, yang terkenal begitu, dia bikin semacam konten apa gitu, maksiat. Ini mungkin dilaporkan sama muridnya. Itu dalam waktu setengah jam, yang nonton itu 150.000 orang, katanya dia. Bahkan dengan waktu yang sama dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, itu yang kerusak manusia itu sudah ditonton 150 juta orang. Bayangkan ya, bagaimana kondisi zaman sekarang. Yaitu ulama level dunia kayak Syekh Shalih Al-Fauzan, itu cuma ratusan aja yang melihat atau menyukai. Sedangkan orang yang merusak itu jutaan. Masallah. Jadi semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dari mereka dan menjaga yang hidup dari mereka. Amin. Bagaimana akidahnya? Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa dalam 3 hal, yaitu dalam hal rububiyah. Rububiyah itu ada 3 maknanya, yaitu Maha menciptakan, Maha memiliki, dan Maha mengatur alam semesta. Jelas ya kawan? Itu rububiyah. Kita meyakini bahwa satu-satunya, itu arti mengesakan itu ya, kita meyakini bahwa satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, dan yang memiliki alam semesta ini, dan yang mengatur alam semesta ini, itu hanya Allah. Kemudian mengesakan Allah dalam hal ibadah, yaitu bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah dan diserahkan seluruh bentuk ibadah hanyalah Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, nama dan sifat. Nah, ini yang dibahas ya. Bagaimana kata beliau nanti, walir Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Dan para ulama ahli hadis itu, mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah
yang mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril. Beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini nabi kita Muhammad ya. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita meyakini semua nabi dan rasul. Ya. Yang mana persaksian ini ada dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi syahadat yang pertama, tajridul ibadah lillah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Konsekuensi syahadat yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memurnikan ibadah, memurnikan cara dan keteladanan dalam ibadah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahum wa ya'rifuna rabbahum. Ini ulama ahli hadis mengenal Rabb mereka. Jadi dalam hal ini yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam wahyunya, diturunkan oleh Allah kepada nabinya, itu Al-Quran, dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih dan dinukil oleh para rawi yang terpercaya dan kuat hafalannya, dan mereka menetapkan untuk Allah Azza wa Jalla sifat, nama dan sifat sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Itu jamaah sekalian, karena itu masalah gaib. Tidak boleh seorang mensifati Allah Azza wa Jalla di luar Al-Quran dan hadis. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Kenapa beliau menjelaskan masalah ini? Karena di zamannya muncul kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam akidah tauhid nama dan sifat Allah. Kelompok yang pertama yang menyimpang namanya Jahmiyah. Kelompok ini menolak sifat Allah secara keseluruhan. Bayangkan coba. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Mengerikan itu. Makhluk aja, manusia aja punya sifat yang baik. Masih ada manusia yang baik dan memiliki sifat yang baik. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat yang baik. Apa nggak ngeri? Ya? Ada lagi kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sama dengan, mirip dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka mentakwil sifat Allah dan tidak mengartikan dan tidak memaknai sifat Allah dengan dengan makna yang sesuai dengan bahasa Arab. Jadi mereka hanya mengimani lafadznya saja, lafadz sifat Allah, tapi tidak mengimani maknanya. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada lagi kelompok namanya Musyabbihah. Musyabbihah itu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Menyerupakan sifat makhluk dengan Allah. Ada lagi Mufawwidhah. Itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak mau mengartikan sifat Allah. Ini juga sesat. Ada lagi yang yukayyifun. Yukayyifun itu menanyakan hakikat sifat itu. Nah, itu juga sesat. Karena apa? Karena
Hakikat sifat Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya disuruh untuk mengimani lafaz dan maknanya. Lafaz yang berkaitan, lafaz ayat hadis yang berkaitan dengan sifat Allah dan maknanya di dalam bahasa Arab berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. Kata penulis, ahlu sunnah, ahlul hadith, para ulama ahli hadith, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mana dalilnya? Ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah itu tidak sama dengan seluruh makhluk. Ya, baik zatnya maupun sifatnya. Allah tidak sama dengan makhluk. Siapapun makhluk itu. Mengapa? Karena sifat Allah semuanya sempurna. Jelas ya Mas sekalian? Ayat yang kedua, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mendapati ada apakah kamu mendapati ada makhluk yang sama dengan Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Oh iya, ada lagi ayat yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Baik zatnya maupun sifatnya. Dan semua yang ada pada Allah tidak sama dengan makhluk. Samiul basir, dan dia maha mendengar seluruh makhluk, suaranya seluruh makhluk, dan melihat seluruh makhluk. Jadi tidak boleh ya kawan menyamakan Allah dengan makhluk. Haram hukum. Makanya kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu musyrik? Karena orang Yahudi mengatakan bahwa Allah punya anak namanya Uzair. Nasrani mengatakan bahwa Allah punya anak namanya siapa? Isa. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Perkataan orang Yahudi itu. Nah, barang siapa yang meyakini bahwa Allah punya anak, ya berarti anak itu zatnya dan sifatnya sama dengan Allah. Berarti Allah lebih dari satu. Dan itu syirik. Makanya orang Yahudi dan Nasrani meminta kepada yang mereka yakini sebagai anak Allah itu. Maka mereka musyrikun. Mereka musyrikun. Maka dinamakan musyrik ahlul kitab. Kafir ahlul kitab. Ini mereka menyamakan Allah punya anak itu seperti manusia punya anak. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sama-sama punya anak. Nah ini syirik. Jadi kadang-kadang tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluk itu jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Itu bahaya tasbih. Yaqulun innahu khalaqa Adam biyadihi. Kata penulis di sini jamaah sekalian, bahwa ulama ahli hadis mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya. Maksudnya Allah langsung membuat jasadnya Nabi Adam itu dengan tangannya langsung. Dibentuk oleh Allah dengan tangannya. Dari rambut sampai kaki. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail. Dalilnya adalah Al-Quran surat Shad ayat 75. Qala ya iblis.
Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, ya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam, yang aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku. Di dalam ayat ini terkandung faedah. Jadi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diterangkan dalam ayat lain, menyuruh kepada malaikat dan juga termasuk iblis agar sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah tapi penghormatan dengan cara sujud. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Ketika kami berkata kepada malaikat, hendaklah kalian sujud kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk kafirin. Coba perhatikan jamaah sekalian, bahwa iblis menurut catatan Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, bahwa dia itu dulunya itu mulia loh. Iblis itu posisinya ada di langit ya. Iya, dulu iblis itu taat sama Allah, bahkan memiliki jabatan tertentu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan dibentuk dengan kedua tangannya dan diberi ilmu oleh Allah. Ilmu apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajari kepada Nabi Adam seluruh nama. Nama apa? Nama makhluk. Ya, pertama nama Allah, kemudian nama makhluk, musammayatiha, dan definisinya. Orang zaman sekarang ini bisa mengetahui semua nama makhluk dan definisinya. Oh iya, dia bisa mengalahkan ensiklopedia. Anda tahu buku ada namanya ensiklopedia, ya, Americana, Britannica, dan juga bisa mengalahkan kamus-kamus Arab yang menjelaskan definisi makhluk. Nah, karena Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam yang itu tidak diajarkan kepada malaikat dan iblis, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud, menghormati Nabi Adam karena dia orang berilmu. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Sombong dia. Dalam ayat lain disebutkan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dia seolah beralasan tidak mau sujud itu dengan alasan bahwa api lebih baik daripada tanah. Kata ulama Ibnu Qayyim, alasan iblis ini bikin Allah murka. Ketika dia tidak mau sujud, itu dosa udah. Allah udah murka. Ketika dia beralasan dengan alasan yang keliru, itu bikin Allah sangat murka. Lebih besar daripada dosa yang pertama yang dia lakukan, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Dia tidak bertobat. Iblis tidak bertobat, akhirnya apa? Allah rendahkan iblis itu serendah-rendahnya. Diturunkan ke dunia. Dan dia menjadi simbol kekafiran dan kejahatan. Pimpinannya para penjahat dan kafir dan musyrik itu iblis. Bayangkan ya,
Nasallahu alaihi wasallam. Ngeri ya. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika melanggar makan buah terlarang di surga, nasibnya masih lebih baik. Bahkan jauh lebih baik daripada iblis. Kenapa? Karena Nabi Adam mengaku salah. Dan dia bertobat. Dia mengucapkan doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Mengakui dia kesalahan. Kata ulama, salah satu sebab seorang dikabulkan adalah istighfarnya itu dan diampuni apabila dia mengakui kesalahan di hadapan Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak ampuni kami dan kau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi ya Rabb. Maka diampuni oleh Allah. Dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Begitu pula kita, jamaah sekalian, kita ini manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu setiap hari, siang malam, berbuat salah dan dosa. Allah mengatakan, dan aku mengampuni semua dosa. Mintalah ampun kalian kepadaku, aku ampuni kalian. Hadis qudsi itu menunjukkan bahwa kita harus minta ampun kepada Allah setiap hari. Setiap hari. Minta ampun dan taubat setiap hari. Dari semua dosa. Yang kedua, faedah daripada ayat ini, surat Sad ayat 75, bahwa Allah Azza wa Jalla memberitakan dalam ayat ini tentang kemuliaan Nabi Adam itu, Allah sendiri yang membentuk badannya, menciptakan. Jadi dari tanah itu diambil oleh Allah, kemudian dibentuklah rambut, wajah, dan semuanya. Badannya Nabi Adam akan sampai kaki. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Adam, kun fayakun, jadilah kamu wahai Adam hidup. Fayakun, maka jadilah dia hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa tanpa bapak tapi ada ibu seperti Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Qala lahu, Allah mengatakan kepada keduanya, kun, jadilah kamu wahai Isa, wahai Adam hidup. Fayakun, maka jadilah dia hidup. Ya. Nah. Ini terkandung isyarat kemuliaan Nabi Adam. Langsung Allah ciptakan, dibentuk dengan kedua tangan. Makanya Nabi Adam itu manusia laki-laki paling ganteng di dunia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu diberi oleh Allah tampan separuhnya Nabi Adam. Separuhnya Nabi Adam saja itu bikin siapa? Wanita-wanita Mesir tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Sampai mereka memotong
jarinya tangan mereka dengan pisau. Hasya lillah, ma hadza bashara, in hadza illa malakun kirim. Oh, ini bukan manusia, ini malaikat. Mereka motong jarinya dengan pisau. Ketenggengan kata orang Jawa. Melihat gantengnya Nabi Yusuf. Qad u'tiya syatrul husn. Nabi Yusuf diberi oleh Allah ketampanan separuh daripada Nabi Adam. Separuh aja udah begitu. Apalagi Nabi Adam. Kayak apa gantengnya ya? Kemudian ayat ini juga mengandung faedah bahwa tangannya Allah itu dua. Allah punya dua tangan. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan ingat bahwa dua tangannya Allah itu namanya kanan. Bukan maksudnya dua itu ada di kanan sini, bukan. Ada di sini, ada di sini. Cuman dua-duanya dinamakan kanan. Mengapa? Karena di dalam Islam, tangan kiri, istilah tangan kiri itu untuk perkara yang buruk. Untuk cebok, untuk ngambil najis, kotoran dan lain sebagainya. Tangan kanan untuk yang bagus-bagus. Al-yadul ulya khairu min yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu manusia. Bagi Allah tidak ada istilah seperti itu. Kedua tangannya bagus. Maha bagus. Tidak ada istilah kiri. Yang kalau di dalam manusia ini tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Buktinya apa? Tangan kanan disuruh untuk hal-hal yang baik, memberi, berjabat tangan. Pokoknya untuk yang baik-baik itu tangan kanan. Sedangkan tangan kiri manusia untuk cebok. Kemudian dikatakan di sini, subhanallah, waktu cepat sekali ya kawan. Ini sudah terbit matahari. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. Perhatikan ya ikhwan, kata penulis, ahlul hadis, ulama ahli hadis tidak merubah makna sifat. Itu mereka menetapkan dalam ayat ini, surat Shad ini, ayat 75, bahwa Allah punya dua tangan. Maka mereka menetapkan bahwa Allah punya dua tangan. Ya, dan dua tangan Allah itu maha besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi ini di tangannya Allah, di dalam genggaman tangannya Allah pada hari kiamat. Bumi ada 7 digenggam oleh Allah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, jami'il khalq ala dhih, seluruh makhluk, langit dan bumi dan isinya, itu di tangannya Allah pada hari kiamat. Wasamawat dan langit-langit ada 7 itu matwiyatun biyamin, dilipat oleh Allah dengan tangan kanan. 7 langit dan 7 bumi.
Kalau dalam ayat lain, yauma natwis sama katayyi sijilli lil kutub. Pada hari kiamat kami melipat langit seperti dengan mudah sebagaimana seorang di antara kalian melipat kitab. Ini loh kitab ini loh. Kita lipat. Allah melipat langit seperti seorang di antara kalian melipat kitab. Berarti tangannya Allah maha besar. Zat Allah maha besar. Allahu Akbar. Tidak boleh tangan ini ditakwil dengan nikmat. Dengan dua nikmat. Dua tangan. Tidak boleh dirubah maknanya menjadi dua nikmat. Mengapa? Mengapa ya? Karena dua nikmat. Kalau mengartikan dua tangannya Allah itu dua nikmat, berarti membatasi bahwa nikmat Allah itu sedikit. Cuma dua. Padahal nikmat Allah tidak terhitung banyaknya. Ya. Tangan ya tangan. Diarti orang Arab paham. Yang namanya tangan ya tangan. Iya. Artinya bukan nikmat. Nikmat itu berbeda lagi. Nikmat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan tangan bukan makhluk. Karena itu zatnya Allah, bukan makhluk. Yang kita tetapkan di situ dua tangannya Allah. Dan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, kata penulis, semoga Allah membinasakan mereka dan mematikan bid'ahnya mereka itu. Mereka mengartikan dua tangan dua kekuatan. Padahal kekuatan Allah itu tidak terhitung banyaknya, tidak terhingga. Ini kok disebut cuma dua. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh diartikan jauh dari makna secara bahasa Arab. Hatta anak kecil orang Arab tahu yang namanya tangan ya tangan. Mana ada diartikan kuat, kekuatan. Walau kayyifunahuma. Dan mereka ahli hadis tidak menanyakan hakikat sifat tangan itu. Mengapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak memberitahu dengan rinci. Pokoknya Allah punya dua tangan yang maha besar. Tentang bagaimana hakikatnya tidak boleh ditanyakan. Karena tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak boleh ayusyabbihunahuma bi'idil makhluk. Tasbihul musyabbih. Qadalahum Allah. Dan tidak boleh menyerupakan tangan itu, kedua tangan Allah itu, dengan tangannya makhluk. Siapapun makhluk itu. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyabbihah yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Yang mana orang-orang musyabbihah itu semoga Allah menghinakan mereka. Ini kata penulis. Saya cuma menerjemahkan aja. Ini isyarat. Begitu pula semua sifat. Ya. Semua sifat tidak boleh ditakwil. Orang Asy'ari Maturidi itu mentakwil. Seperti orang-orang Asy'ari Maturidi itu mentakwil Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Mereka takwil apa? Bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Dijawab sama ulama ahli hadis. Nah, kalau rahmat Allah cuma turun sepertiga malam terakhir sampai subuh, menjelang subuh. Setelah itu enggak turun lagi rahmat. Kiamat. Kita ini masih bisa hidup itu karena rahmat 24 jam. Nah, kalau rahmat Allah tidak turun kecuali sepertiga saja, malam azab, musibah.
Kita ini bisa tenang hidup di dunia ini karena rahmat Allah. Allah merahmati kita. Jadi hati-hati antum dengan paham keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka juga mentakwil sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang jauh tinggi di atas arsy. Mereka artikan apa? Menguasai. Istaula. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab istawa ala di sinonim dengan istaula itu tidak ada. Istawa ala tidak ada dalam kamusnya orang Arab mengartikan istaula. Kemudian mereka menolak bahwa Allah ada di atas arsy. Kemudian mereka mengatakan Allah di mana-mana. Konsekuensinya, karena Allah di mana-mana, muncullah, lahirlah keyakinan wahdatul wujud. Bahwa Allah ada di seluruh makhluk. Murtad sudah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan bahwa Allah ada pada Nabi Isa, itu aja udah murtad. Apalagi mengatakan bahwa Allah ada di seluruh makhluk. Lebih kafir daripada Nasrani. Mantap. Ya, sampai di sini ya, kawan. Barangkali sambil menunggu ini untuk salat syuruk, apa ada pertanyaan? Ayo, kawan. Apa antum ada yang mau bertanya? Ini baru tentang sifat. Ya. Saya ingin langsung membacakan matannya saja, supaya kita tentang khatam. Masa minir kita, be. Pertemuan cuma 2 kali dalam sebulan. Sudah. Kita membacakan matannya aja. Imam As-Sabuni, yaitu ya harapan kita agar segera khatam kita. Insya Allah. Oh. Ya sudah, kalau enggak tanya, saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل
قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع